usahanya. Selain itu, semakin banyak pula relasi dan jaringan-jaringan sosial dimiliki oleh para pedagang. Hal ini membuat tingkat dengan para rekan-rekan usaha. Jadi sebagian besar para pedagang sudah berdagang puluhan tahun, ada bahkan yang sudah hampir 60 tahun berdagang di pasar Krian. Kemudian penurunan pedagang. Sebelumnya pengunjung, pasar Krian membuat sebagian besar pedagang mengalami kerugian. Buat bertahan, akhirnya akan menutup toko. Hal ini pedagang itu tidak mampu membayar biaya operasional. Setelah saya melakukan penelitian di pasar Krian, banyak saya temui toko yang ditutup dan ada juga itu dijual, disewakan. Tidak mampu membayar biaya sewa toko, biaya listrik, air, kemudian juga ada juga yang punya dan memilih untuk berjualan secara online. Pengaruh online shop. Menurut jumlah pengunjung disebabkan bisnis online shop akan semakin besar. Hal yang didukung dengan semakin baiknya layanan internet yang ada di perubahan masyarakat dan menjadi masyarakat mendorong perkembangan online shop. Jadi selain karena tidak mampu membayar operasional toko, sedangkan karena adanya penurunan omset, bukan penurunan pengunjung. Karena di era sekarang, terutama masa pandemi, masyarakat semakin mengurangi interaksi secara langsung, sehingga belanja secara online daripada belanja atau secara konvensional. Hanya ada strategi bertahan. Strategi bertahan pertama adalah competition, yaitu lalu keahlian tenaga kerja. Serta para pedagang di pasar Krian yang bertanggung sekarang sumber daya yang baik. Jadi seperti mereka lulusan dari prodi ekonomi, dia lanjut dan itu juga ada yang bahkan kalian tenaga kerja. Jadi dia kerjakan orang-orang yang kira masuk untuk membuka lahan pasar lingkungannya. Kemudian kompetitif adalah pertama adalah strategi fokus. Jadi strategi fokus ini para pedagang satu golongan masyarakat tertentu, seperti misal menjual kebutuhan rumah tangga. Jadi dia hanya fokus berjualan kebutuhan rumah tangga. Kemudian adalah strategi kasih, di mana strategi ini bertujuan ada jasa yang dianggap unik dan pada konsumen yang tidak terlalu peduli dengan harga. Jadi misalnya dia menjual barang-barang di pedagang lain, karpet yang handmade, dan juga ada beberapa kayak baju-baju. Dia bagi keunggulan biaya rendah. Jadi para pedagang menekan pada pembuatan satu produk dengan biaya unit rendah, seperti menjual barang promo atau menjual dengan harga lebih murah daripada harga di pedagang lain. Analisis yang pertama adalah
jaringan pedagang di pasar suatu individu atau kelompok pedagang berupaya untuk mendapatkan tempat atau kedudukan di pasar gelap dengan melibatkan dorongan dari komponen yang sudah terdapat pada struktur yang ada di pasar gelap. Jaringan yang dibangun oleh para pedagang, hubungan formal maupun informal, dan jelas prinsip kesamaan, sukarela, dan kebebasan. Jadi di mana bersifat individu atau kelompok pedagang bukan upaya untuk mendapatkan tempat dan kedudukan di pasar gelap. Jaringan sosial ini kita menulis solidaritas yang berupa kerjasama dagang yang menciptakan komunitas. Para di pasar gelap itu terdapat satu komunitas. Fungsi dari komunitas itu untuk para pedagang dalam mengambil barang, menjual barang. Jadi pasar gelap satu website barang-barang yang dijual oleh para pedagang. Kemudian merupakan hal yang paling penting dalam melakukan hubungan sosial. Di pasar gelap, kepercayaan pedagang dengan konsumen maupun pedagang dengan pengurus pasar merupakan suatu hal penting yang harus dipertahankan. Pasar sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya langganan. Jadi banyaknya langganan setiap toko menandakan konsumen yang melakukan transaksi di pasar Krian merasa puas. Dia melakukan transaksi di pasar Krian. Transaksi yang berlangsung lama menciptakan suatu jalan konsumen dengan pedagang. Kemudian yang terakhir yaitu norma. Norma merupakan satu aturan yang diharapkan diikuti masyarakat yang terlibat dalam suatu sistem sosial. Tak ada secara tertulis, tapi sebagian ini tidak tertulis, namun semuanya yang terlibat menyadari adanya batas-batasan yang tidak boleh dilewati. Jadi dalam pasar Krian sendiri pertama berupa aturan yang telah di pengurus pasar Krian. Selain itu bukan oleh para pedagang hak dan kewajiban sehingga tidak mendapatkan sanksi seperti dan juga dari pedagang lainnya. Dari kesimpulan, konvensional di era digital mengalami penurunan pembeli karena penurunan pengunjung di pasar. Ini disebabkan karena adanya sistem perdagangan yang waktunya hampir separuh habis ini. Perdagangan konvensional di era digital ya berapa lama mas? Singkat saja. 36 menit terus paruh. Kemudian banyak strategi yang dilakukan para pedagang di Krian, di mana para pedagang dan masyarakat yang bersifat ramah kepada dengan setan menjaga kepercayaan atau menjual atau pembeli. Sekian, cukup ya, Pak. Ya. Terima kasih Mas Deka. Kemudian pada Haji Muhammad Sadiq MF. Silakan, monggo Pak Dokter. Cek masuk Pak Amal. Halo, Pak Haji. Halo, masuk. Masuk. Ini masih di masjid apa sudah di rumah? Sudah di rumah, masuk ya Pak Amal suaranya. Halo. Masuk Pak Haji. Ya, jelas. Kalau gambarnya memang nggak bisa ini mungkin coba. Oh iya nggak bisa. Bapak. Suaranya jelas. Gambarnya nggak bisa karena live streaming YouTube saya rekam ini. Tak coba loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Pak Dr. Amal, Pak Dr. Abid, Pak Dr. Ronggo Warsito, dan siapa ini? Mas Reza dan Emi Fitria. Ini yang mana yang duluan ini, Pak Amal? Yang Reza Pak, Reza. Yang Reza. Ya. Yang Reza. Judulnya apa, Mas Reza? Bank konvensional di era digital. Gimana? Ya, judulnya strategi pertahanan di era digital. Jadi channel di pasar Krian, Kabupaten Sidoarjo. Oke. Itu judul yang lagi up to date, itu bagus itu. Satu sisi up to date, satu sisi di masa pandemi ini memang kita semua dituntut untuk digital semua. Baik orang tua yang apa, Reza, videonya ditunjukkan ya? Iya Pak, Video sudah Pak. mati itu ya. Oke. Oh video, Video kamu tunjukkan. Kalau saya nggak bisa masuk YouTube ini. saya sudah Pak. Kok nggak masuk ya? Sudah biasa. Oh, di sini nggak masuk dia. Begini, di masa pandemi memang semua dituntut untuk mau nggak mau dipaksa untuk bisa teknologi. Yang punya anak di SD, SMP, SMA mau nggak mau orang tuanya ya harus bisa dituntut digital semua, mau nggak mau di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan saya, apa yang menarik penelitian kamu ini? Halo? Iya Pak. Apa yang menarik dari penelitian kamu tentang strategi bertahan pedagang konvensional di era digital ini? Menurut saya, yang menarik dari penelitian saya yaitu dari strategi dagang. Kan setelah saya melakukan terjun ternyata masih banyak para pedagang aktif menggunakan media e-commerce seperti kayak Shopee itu juga. Kemudian dari pihak pasar tidak memberikan kayak pelatihan cara menggunakan media sosial pedagang. Ini khususnya pedagang yang sudah 50 tahun ke atas Pak. Pertanyaan saya, di pasar sendiri. halo Reza, Ya. Pertanyaan saya, apakah pedagang konvensional itu harus perlu digital ketika menjual barangnya? Menurut saya kalau keadaan era pandemi, para pedagang juga harus beralih ke cara digital Pak. Karena kan masyarakat juga interaksi secara langsung dengan para pedagang. Maksud saya, Ya. maksud saya pedagang konvensional masa jualan lombok aja digital? Kan di pasar tradisional ini ya? Iya Pak. Nah ya. Dia strateginya gimana ketika jualan lombok, jualan apa itu sayur, jualan ikan di pasar tradisional, ketika dibatasi orang masuk pasar itu kan dibatasi, masuk masjid dibatasi 50%, masuk pasar dibatasi 50%, pengunjung itu biasanya menggunakan apa dia pedagang itu untuk menjual barangnya itu pakai apa? Para pedagang menggunakan itu Pak, ada kata pengurus pasar diri untuk menjualkan para dagangan pedagang itu Pak. Pakai apa?
Halo, chat Pak. pakai chat. Untuk pakai Lombok pakai website. Oh, pakai website. Kayak kerja sama gitu Pak, kan kalau sekarang ya Itu ada, Alfamart yang itu dimana ada pelatihannya ya bagi pedagang ya. Ada pelatihan digital bagi pedagang di situ. pelatihannya waktu kemarin belum terrealisasikan Pak, jadi belum ada waktu saya melakukan. Ya, kemudian si pedagang itu bisa memasarkan barangnya dari mana? Bisanya anaknya. Jadi selain dari oleh otodidak oleh anaknya, itu langsung kayak menawarkan apa boleh saya jualkan di seperti itu Pak. Oh, gitu. Oke. Kamu pakai teori apa ini? Di modal sosial Pak. Apa itu bunyinya? Yang pertama ada jaringan, yaitu jaringan tercipta karena hubungan yang berlangsung lama Pak, dari para pedagang lain. Kemudian ada juga Ya, lanjut. Ya, lanjut. jaringan yang sudah berlangsung secara itu menciptakan suatu kepercayaan. Iya Pak. Kalau itu teori itu kalau dikaitkan dengan penelitian Anda strategi bertahan pedagang di Krian itu gimana itu? Itu setelah saya melakukan penelitian waktu teori yang penelitian saya itu kan ada sebagian yang tidak bisa menggunakan media sosial. Iya, iya. Jadi itu perlu kayak jaringan Pak. Jaringan itu seperti hubungan balik Pak. Jadi dengan pihak pasar, pedagang pasar dengan distributor, seperti itu Pak. Selain menggunakan Krian ini ya, kan Krian ini kan masuk Kabupaten Sidoarjo ya. iya Pak. Apakah pemerintah Sidoarjo itu memberikan kuota bagi mereka? Apa peran pemerintah Sidoarjo bagi pedagang tradisional apa selama ini ketika di masa pandemi? Pertama memberikan fasilitas-fasilitas Pak, seperti fasilitas, kemudian juga melakukan Fasilitas apa itu? beberapa pelatihan Pak. Memberikan Seperti fasilitas apa? cuci tangan, Oh ya. tempat pencucian tangan, terus Iya, kayak betul. setiap 24 jam sekali, seperti itu Pak. Oke. Selain itu memberikan kayak pelatihan Pak untuk media sosial, dan juga memberikan Pak, untuk menjaga agar para pedagang di pasar Krian ini tetap sehat, jadi akan sama-sama nyaman gitu Pak. Ini apa judulnya yang atas dengan yang bawah ini kalau bisa dikemas yang lebih sempit, yang bawah coba itu ada kalimat yang diulang itu, pedagang konvensional, strategi bertahan pedagang konvensional di era digital ya. Halo, Iya Pak. studi kasus, nah ini studi kasus di pasar tradisional Krian Kabupaten Sidoarjo itu aja pedagang konvensional, di bawahnya ini dihilangkan aja. Oke Pak, siap Pak. Jadi tidak mengulang kalimat ya yang di atas itu ya. Iya Pak, baik Pak. Oke, sip, ya. Ustadz Abid, saya mau tanya ya,
Halo, Ustadz Abid. Iya, Sampulnya itu sekarang ya, cuma tahun ya, nggak ada bulan ya. bulannya. Cuma tahun aja. Apa kalau dulu kan pakai bulan dan tahun? Bulannya. Ada bulannya. Mestinya ada bulannya ya. Nah, Yaitu apa, Mas Reza? Bulannya Ya. bulannya itu nggak ada, jadi disebutkan ya. Kamu punya ya, buku pedoman ya? Halo. Punya Pak. Nah, jadi dilihat lagi buku pedomannya. Jadi sebelum tahun itu ada bulan mestinya. Yang atas itu universitas apa program studi sosiologi? Program studi. Yang atas. Halo. Karena Iya Pak. jadi biasanya Iya Pak. ini Universitas Islam baru Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, benar kayaknya. Sampulnya. Udah. Nanti dilihat lagi ya. Coba saya pengen Oh iya Pak. pengen dibacakan motonya. Oke. Moto berbeda ini Mas. Sebentar. Waladina bufina Apa? lanah dian terus sih. Kok walat zina itu apa sih? Walat zina. Waladina apa? waladina Pak. Waladina. Makanya ulangi. Oh iya Pak. Waladina jahadu fina Waladina, pelan-pelan aja. Waladina waladina jahad linnah diyanna subur Aduh. innallaha lama halamuh sinin. Wah, ini Mas Reza harus ngaji lagi nanti. Ngaji sama Mbak Gimana, Diva Pak? nanti. Halo. Pak, soalnya dari ya Pak. Ngajinya nanti diperbaiki ya, Mas Reza ya. Oh iya Pak. Jadi itu dari Quran surat Al-Ankabut ya, ayat 69. Itu harus disebutkan dari mana Qurannya ya. Oh, baik Pak. Oke. Cuma itu aja Pak Amal. Presentasinya dia sudah lama sekali, jadi supaya nggak lama-lama semua. Iya. Kita ini kan sudah dokter, Terima kasih, Pak Dokter. sudah dokter semua, jadi ya jangan lama-lama. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya langsung Pak, dokter kita. Oh, langsung Bu Emi ini, Iya, Emi. gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Bapak Dr. Ahmad Taufik, SPDM. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Sadiq Umedi. Yang saya hormati Bapak Dr. Abid Rahman, SAD MBDI. Dan saudara siapa ini? Marital. Ya. Ya, Marita Reza Prayitno. Terima kasih
waktu tinggal 8 menit. Iya. Ya, lalu lama yang awal. Oh, maaf Pak, saya kelewatan. Ya, Saudara Reza, saya ingin tahu apa fungsi daripada abstrak itu? Fungsinya itu apa abstrak itu? Naskah skripsi dari awal. Naskah skripsi, penggambaran apa? Menggambarkan isi dari skripsi ringkasan. Ya, oke. Terus yang dimuat apa saja yang di situ? Kita muat latar belakang dan latar belakang tidak apa? Tidak, tata kendala. Satu, rumusan masalah. Yang kedua, kamu benar tadi katanya ya? Iya Pak. Ya, tapi perlu pembaca ya. Oke, silakan. Apa yang dimuat itu di situ? Rumusan masalah. Penelitian Pak. Yang gimana? Penulisan. Maksudnya ya penulisan yang mesti ya terus Pak. Tapi bahasanya itu ya penulisannya apa maksudnya? Ya, itu ada tujuan penelitian, itu kematian. Oh iya Pak. Ya, itu metode dan teori yang digunakan sudah, kesimpulan dan penelitian itu yang masih ya coba dicek ulang, agak atur dulu ya. Itu yang abstrak ya, sebenarnya itu. Jadi untuk yang dimuat kisi-kisi itu tadi yang belum ada, belum ada, perlu ditambahin. Lalu langsung aja definisi maksud apa maknanya itu, apa fungsinya? Untuk menggambarkan secara umum Pak, tentang apa yang sedang dibahas, digambarkan secara umum. Ya, untuk pembatasan masalah di situ. Jadi ya mestinya kami yang ngelit itu datang pasar yang mana, yang lontong, apa yang alat elektronik, apa kain ini. Yang mana? Pedagang kain Pak. Konveksi. Kain itu di mana? Kain aku kurang lihat terus. Itu di sana saya tahu. Ya. Kain pasar tingkat. Ya yang di depan nih. Ini yang kainnya yang alat elektronik. Pas. Yang dia masuk itu bukan yang di dalam, bukan yang untuk bukan toko. Itu Pak di pasar tingkat. Mestinya oke. Itu adalah dijelaskan di sini. Baik, di situ dijelaskan bahwa penelitian saya ini terkait dengan pedagang bla bla. Penjelasan di antara pembatasan masalah untuk menerangkan dan kasih untuk menjelaskan sehingga jelas katakan yang mana yang kritik itu atau semuanya itu sebagian. Itu yang paling mayoritas di situ apa untuk rumah tangga itu yang rumah tangga itu yang paling banyak yang lain itu kain sedikit rata-rata rumah tangga kertas montar itu terbatas yang bawaannya itu kecil itu paling murah di Krian itu sepanjang murah sekali di Krian. Daging itu paling terus yang kedua panjang, yang ketiga hasil ini. Terus saya sering di sana itu murah. Yang di sini, yang mana yang kamu teliti? Ya, kalau di konceptual, kamu hanya di situ
ikan kayak apa lihatkan coba itu dengan apa yang kamu terima pedagang konvensional itu yang kayak apa maksudnya yang diterangkan pedagang konvensional kayak apa ya kamu itu yang mengajarin enggak maka itu kita bingung yang mana yang kamu teliti itu yang penurunan itu yang mana ya itu yang di bab 2 terkait footnote nomor 17 19 yang buka itu ya itu langsung atau tidak langsung enggak Pak ya kutipan tidak langsung Pak tidak langsung itu kalau tidak langsung itu bagaimana caranya lama betul ada metodenya betul ada pengertiannya bagaimana nama judul terus edisi jurnal nama judul edisi jurnal kutipan karena kutipan tidak langsung yang perlu 17 itu bagaimana cara mengutip ya bilang iya Pak kutipan yang tidak langsung kadang harus tahu ini untuk tahu enggak Pak langsung itu dirubah bahasa kamu tapi tidak mengurangi makna ya itu dirubah diketik bisa 2 spasi betul tapi itu tidak merubah makna kutipan yang kutipan yang 90 atau 19 untuk 19 ini langsung ini Pak langsung diketik 1 spasi 1 spasi semua dicek ini ada 19 20 23 39 40 halaman 35 itu ya iya Pak yang itu spasi dan tidak langsung 2 spasi namun tidak mengurangi makna semua dirubah ya Pak supaya jelas antara kita langsung tidak langsung ya lalu yang bab 3 lalu langsung aja di situ sudah bagaimana cara kamu menuliskan sebuah penelitian itu bentar Pak berarti ya bab 3 dan bagaimana cara kamu menentukan sebuah penelitian? Caranya bagaimana caranya? Yang pertama menggunakan purpose sampling Pak purpose sampling artinya apa itu? Artinya apa? Teknik pengambilan sampling yang digunakan peneliti yang mempunyai pertimbangan Pak kalau bagaimana? Jadi ketika mengambil sampling ini menggunakan pertimbangan Pak tentang siapa saja yang menurut saya dapat mengikuti pertanyaan ini Pak. Kenapa kamu pakai teori pakai persuasif? Karena saya masih menentukan wawancara saya waktu itu Pak. Ya, masih belum paham persuasif. Snowball. Kalau saya kanan, kamu orang situ, akan berdagang, itu persuasif, paham lokasi penelitian, tapi itu snowball. Nah, kamu kan masih belum tahu yang menjadi status itu siapa itu temannya di penelitian kamu itu beberapa pedagang bahasa beberapa itu gimana? Kan sudah tuh oh ya Pak beberapa itu tidak boleh ya harus pedagang siapa namanya
pedagang apa pedagang itu sayur, itu bumbu rumah tangga, ada itu kain, ada itu elektronik, ya. Yang mana pedagang itu? Sebenarnya pedagang itu subjektif, nggak jelas. Ini kan kamu ngawur. Yang kedua para pegawai, para pegawai itu para piro, orang atas dan atas, yang nggak jelas. Kalau kadarnya, siapa yang jatah pelesari letter? Para pembeli ya, para pembeli itu piro, para pembeli. Pria itu ramai sekali, ya itu jelaskan itu. Jeroka itu penelitian buat tabel. Ya. Oke, terus apa sini? Oke, baru itu. Langsung aja. Nah, tapi Pak, saya ingin tahu kemampuan kamu dengan keberadaan pedagang. Yang mana itu kan? Wawancara dengan para pedagang, Pak. Ya, ini. Oh, ini Pak. Nah, bentar Pak. Di halaman ini 82 itu Pak, mulai halaman 82 Pak. Berapa dia wawancara kamu? Peraturan saat ini. Itu ada penurunan berapa? Gimana namanya penurunan kok? Jadi saya waktu di rumusan masyarakat itu saya pecah 3 subbab Pak. Bagaimana usaha berjalan, penurunan pedagang di pasar berian, sama pengaruh online. Oke, kamu kan keberadaan kadang pria. Iya, keberadaan saat ini mana? Yang keberadaan saat ini, saat itu, atau saat pandemi ini? Itu masuk di ya enggak apa-apa. Mana kamu wawancara kamu? Pak ini Pak dari siapa namanya? Bapak Samin. Oke, bicara apa itu? Menurun pasti ada, toko-toko juga udah banyak yang tutup, banyak yang pindah juga, makin lama Pak. Itu karena pandemi. Yang pertama sebabkan karena ini Pak, digital Pak. Terus bukan, ini karena pandemi bukan digital. Kalau di Rian kan maaf desa. Nah, di sana orang nggak boleh keluar itu sebabnya pandemi. Di kita nggak ngaruh sana. Atau yang ngaruh malah justru yang pakai sepeda itu. Jadi orang-orang masyarakat itu pasar kan sudah ada meja-meja itu. Jadi saya kira bukan ulang ngaruh nggak tinggi. Karena itu perbedaannya ngaruh itu karena pandemi belanja hemat di pasar. Tahu kita pertumbuhannya itu apa itu? Siapa yang benar? Nah, kelihatan tadi karena mungkin bisa ulang, bukan karena ulang apakah itu karena dikit? Mungkin karena pandemi, ya. Strateginya apa strateginya itu? Coba, pertumbuhan. Strateginya banyak Pak. Nah, satu yang jelas kayak seperti bersikap ramah kepada sopan santun, kemudian ya orang-orang ramah tuh udah itu orang itu. Itu saya tulis seperti saya tulis ya kayak itu. Iya. Bersikap ramah, bersikap sopan itu kan hal-hal pertahanannya apa yang bertahan yang paling aman? Ada itu media sosial. Kamu kurang itu kurang masuk kurang dalam. Ini kan sangat kata kita ini kan sangat bukan esensi. Ya,
karena dia strategi bertahan ya, karena dia membaca pilihan itu ya dia harus ya kalau itu dia juga harus hemat dan dia pengeluaran pemasukan dihitung. Jadi jualan ya itu masalah ramah enggak itu sudah dahulu kala ya. Jadi menjaring pelanggan itu ya sudah hal yang lama dulu. Coba apa yang untuk bertahan itu pandemi. Sekian, terima kasih Pak Amal. Terima kasih Pak Dr. Sito. Ya, terima masukannya ya masuk. Ya Pak. Ini dari parafras sampai pada teknik nomor data dan kesimpulan. Pak Habib, monggo ada tambahan. Pak Amal sudah terlalu banyak, Pak Amal cukup ya. Saya mungkin penekanan pada relevansi pertanyaan dengan data-data tadi itu yang mungkin kurang pas. Gitu. Jadi itu perlu diperkuat. Seperti apa model digitalisasi pedagang tradisional itu dampak tadi itu. Ya, itu yang fokusnya di situ ya. Lalu kemudian yang apa? Nah, itu diperkuat ya. Terima kasih dari saya. Terima kasih. Salam. Berikutnya langsung pada Mbak Emi, silakan. Halo, tadi tidak ada ya? Pak. Sekarang agak dipersingkat ya, tadi Reza kebanyakan waktunya. Ini maksimal 15 menit, jadi latar belakangnya bisa banyak-banyak ya. Secukupnya. Ya 15 menit. Ya, silakan. Bapak saya persiapkan. Ya. Iya Pak. Ya. Maaf Pak, saya penuh. Jangan pakai HP, laptop aja. Halo Pak. Ya, silakan. Ya. Pak. Kita betul. Sudah mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan yang saya yang berjudul para dalam membatasi penggunaan gadget pada anak di tengah pembelajaran daring. Studi kasus Bang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Masalah di era modern sekarang ini, teknologi ini kebutuhan yang tidak bisa terpisahkan dari manusia. Tanda berkembangnya teknologi yang pesat, lalu timbulnya teknologi elektronik yang secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh akan gaya hidup manusia. Pemakaian gadget. Halo. Rumusan masalah Ya. langsung. Sama. Ya. Di sini rumusan masalah
Bagaimana peran orang tua dalam membatasi pada anak di tengah pembelajaran daring? Bentuk peran orang tua dalam membatasi penggunaan gadget pada anak di tengah pembelajaran. Kemudian tujuan penelitian. 1. Peranan orang tua membatasi penggunaan gadget pada pembelajaran daring. Yang kedua, guna melihat bentuk peranan orang tua untuk membatasi pada anak di tengah pembelajaran daring. Kemudian manfaat penelitian, di mana secara teoritis bisa kaya khazanah pengetahuan umum dan menambah pemahaman masyarakat terhadap siswa. Secara praktis, hasil studi ini berbahan pembelajaran dan menambah pengetahuan bagi anak untuk di bawah pengawasan orang tua serta menambah para pembaca. Kemudian, Langsung? Halo? hasil penelitian. Ya. Ini hasil penelitian orang tua waktu anak-anaknya dalam bermain dengan gadget dan jadwal yang sudah ditentukan bagi anak-anak untuk bermain gadget. Berdasarkan hasil ini bisa disimpulkan bahwasannya sebagai orang tua mempergunakan gadget untuk bermain game, namun perlu memberikan wawasan untuk mempergunakan gadget. Materi bermain gadget dapat membuat anak kecanduan menerus sehingga kurangnya berinteraksi, mengenai learning dan jadi tersebarnya penyakit virus corona. Kebijakan ini tentunya berpengaruh terhadap hubungan guru siswa selama akan tetapi juga berdampak pada melakukan peranan orang tua dalam melakukan pembelajaran di orang tua untuk membantu keberhasilan anak dalam proses belajar di rumah merupakan aspek tertentu. Kemudian analisis teori seringkali mempergunakan konsep sistem pada saat mengkaji struktur sosial ini saling berkaitan melalui peran timbal balik yang diinginkan seperti kedudukan suami, istri, dan anak-anak dihubungkan bersama untuk membentuk institusi yang kita sebut. Terdapat 4 fungsi. Yang adaptasi, di mana keluarga perlu mempunyai menyesuaikan sejumlah perubahan sosial yang melingkupinya. Misalnya, anak sampai 12 tahun dalam penggunaan gadget. Dalam hal ini ada peran dalam proses pemantauan penggunaan gadget. 2. Goal attainment atau pencapaian, di mana apabila hal ini selalu dilakukan melalui tanpa adanya pengawasan orang tua, dampak pada perkembangan anak, maka sebuah keluarga yang terdapat dari ayah dan ibu tidak tiap fungsinya dan tercapai tujuan yang optimal. Ketiga, integrasi, di mana orang melepaskan antara peran ibu dan ayah atau keluarga yang lain di dalam keluarga harus bekerja sama dalam mendidik anak. 4. Retensi atau pemeliharaan bola, di mana orang tua harus mempertahankan, menjaga, memotivasi atau anak-anaknya dalam bertindak. Kemudian kesimpulan, orang tua terhadap anak sangatlah penting dikarenakan di era globalisasi sekarang ini anak-anak membuka aplikasi yang mereka inginkan. Ada kekhawatiran tersendiri menjadi bumerang bagi orang tua jika anak tahu. Dan dalam membantu orang menganalisis dan mengawasi anaknya ketika menggunakan gadget 2 dan peran dalam membatasi anak menggunakan gadget di tengah pembelajaran. Orang tua harus memiliki cara yang berbeda pada anak-anak mereka dengan orang tua yang lain. Hal ini didorong oleh masalah pendidikan juga dari orang tuanya dan bentuk peranan orang tua pada anaknya memberikan arahan dan pembinaan, memberikan motivasi, memberikan teladan yang baik dan memberikan paling penting. Yang terakhir, saran ini bagi guru meskipun anak-anak di rumah, tetapi guru harus tetap memberikan penjelasan kebijakan di sekolah dan anak-anak di kampusnya. Guru akan selalu mengawasi dan memantau anak dimulai pembelajaran untuk memudahkan belajar anak. Bagi orang tua harus selalu mendampingi anaknya
mengawasinya dan membuat mereka tertarik terhadap kondisi virus corona saat ini, karena orang tua memiliki kewajiban penting dalam mendidik anak-anaknya. Presentasi dari saya. Terima kasih, ya. Berikutnya kami silakan waktu uji pertama. Bapak Dr. Sito, ya. Monggo. Iya. Ya. Terima kasih waktu yang telah beri saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. yang kami hormati Bapak Dr. Amal Taufik, Bapak Dr. Muhammad Sotik, dan Bapak Dr. Man, dan Saudari Emi Fitria Sari. Ya. Ya, Pak. Jadi selamat ya bisa menyelesaikan. Ya tadi, saya masih terkait dengan abstrak itu. Abstrak. Ya, abstrak itu kemana ada itu? Apakah selesai atau belum? Apa yang ditampilkan di situ? Di sini Ini bagaimana? Gambaran isi daripada penelitian. ya, gambaran terdapat permasalahan yang diteliti, kemudian teori yang dikaji, dan penelitian, Pak. Ya, terus? Kemudian pengumpulan data. Enggak ada itu. Gambar data enggak ada. Lagi, kamu punya buku panduan? Ada, Pak. Ya, kita enggak ada. Apa lagi yang lain? Hasil ringkas dari bab 1 sampai bab 5. Waktu ya, hasil ringkasan nih, berapa lembar ya ini? Bahasanya ringkasan, kesimpulan, Bulan, ya. atau hasil penelitian untuk ringkasan bab 1 sampai bab 5 kan ya bisa 2 halaman. Kesimpulan. Ya, kira-kira itu sesuai panduan strategi kesimpulan, ya, bukan ringkas. Terus tujuan penelitian belum ada itu, ya, abstraknya diperbaiki sampai tujuan penelitian, bukan ringkasan bab 1 sampai bab hasil penelitian, ya, itu kesimpulan. Oke. Terus dua, rumusan masalahnya apa di situ? Rumusan masalahnya yang pertama, dalam membatasi penggunaan pelajaran daring. Yang kedua, bagaimana dalam membatasi penggunaan gadget anak di tengah pembelajaran daring. Ya, bagaimana? Bagaimana Tahnya ada. Ada, tahnya ada ya? Pendapat kita menurut bahasa Indonesia yang baik, yang benar, bagaimana, Pak? iya bagaimana? Tahnya hapus, Iya, Pak. ya. Yang kedua, bagaimana tahu? Enggak usah, bagaimana cukup. Iya, Pak. Terus mungkin kalau kembali ke judul, ya, mungkin dilihat sama pembimbingnya, kasus, itu bukan kasus, itu kan hal-hal biasa, hal positif. Kasus itu kan masalah, konotasi masalah, tidak perlu kasus. Mungkin jadi dengan pembimbing, dia langsung studi ya, studi apa gitu aku langsung, atau langsung pembelajaran ke kelurahan Betong Putih, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, langsung kan tidak apa-apa, tidak pakai buah, tidak ada dan kurung, dan simpel, ya. Jadi kasusnya dihapus tidak apa-apa, langsung alamat di mana lokasi penelitian, ya. Pak. Jadi kamu hanya belajar terkait dengan peran orang tua dalam membatasi penggunaan gadget. Yang kedua, dalam membatasi penggunaan gadget. Jadi bentuk
Ya, bentuk dengan peran ya. Perannya ya, oke. Langsung definisi konseptual. definisi Itu kamu, ya itu yang kamu apa? Yang kamu terangkan? yang pertama itu ada definisi peran Pak, terus Ya, definisi orang tua, eh, yang ketiga Jangan nangis kalau ujian. Suaranya kayak nangis gitu. sinyalnya hilang susah Pak. Sinyalnya hilang. budget anak sama pembelajaran daring. Ya, sudah jelas. Tidak perlu dijelaskan. Apa yang dijelaskan? Ada peranan orang tua. Orang tua itu sudah pasti bapak ibu ya kan? Itu jelas nggak perlu dijelaskan, nggak perlu. Yang belum jelas boleh supaya menjelaskan supaya nggak bias. Terus fungsi divisi ketua itu. Fungsinya untuk menjelaskan secara umum. Secara umum. Menjelaskan Konseptual. ya menjelaskan Menjelaskan supaya secara menjelaskan supaya tidak terjadi pemahaman yang bias, supaya terjadi pemahaman yang utuh. Pembimbing antara kamu nanti penguji itu dijelaskan di sini ya. Yang kedua untuk apa? yang kedua untuk mempermudah peneliti memahami definisi tersebut. Ya, peneliti ya, lanjut kita lihat bias pemahaman. Yang kedua untuk pembatasan masalah, dibatasi di sini. Kamu terkait apa? Tadi di sini tidak muncul anak usia 7 sampai 12. Kalau kok muncul itu dari mana itu? Nyomat gimana nyomatnya? Bentar Pak, Ya. Di sini kalau keterangan di sini yang jelas. Jadi yang dimaksud anak itu usia sekian sekian itu di sini tekstual, bukan di abstrak. iya Pak. Di latar Jadi belakang di sini masalah. ya, di sini tempat untuk menjelaskan bahwa anak itu usia sekian sekian, sekolahnya bla 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 bla, itu di sini konseptual. Itu baru nanti di aplikasi atau di abstrak. Jangan di sini nggak ada, nanti di abstrak muncul lah, itu kan ngarang dewi itu ya. Di Iya. anak itu usia berapa, bagaimana itu di konseptual. Oke, betul. Abstrak. Lalu berikutnya bab 2 pengertian peran. Waktu 13 itu dibaca itu. Yang mana Pak? 13 bab 2. Halaman 13 Pak. Footnote 13, footnote di awal itu. Kedua, Iya Pak. Kemudian ya itu kutipan langsung Pak. ya kalau kutipan langsung bagaimana cara pengetikannya? Harus menjorok ke dalam kalimatnya. Dalam apa sih bedanya kutipan langsung tidak langsung? Kalau kutipan langsung itu tadi yang kalimatnya itu penjelasannya harus menjorok ke dalam tapi seperti deskripsi biasa gitu Pak. Itu berapa spasi?
spasi. Kalau spasinya yang tidak langsung itu seperti biasa. Kalau yang itu harus di spasi 1. Ya, kamu berapa spasi nih? 2, Pak. 2, ya dirubah semua ya. Ya, Pak. Jadi seluruh kutip langsung sebenarnya bab 1, 2, 3 untuk sampai bab 4. Yang kutipan langsung ketika ada negara ketika 1 semua dirubah. Kutipan tidak langsung bisa seperti biasa. Dirubah dengan bahasa kamu itu tidak mengurangi makna ya, langsung semua dirubah. Sampai bab 2, 3, bab 4 ya, jadi rapi jelas tadi. Selalu bab 3 terkait dengan subjek penelitian. Bagaimana cara kalian? Subjek penelitian. Ya, Subjek penelitian orang tua dalam menangani anak yang mengalami pembejat saat kebijakan pembelajaran. bagaimana cara kamu menentukan? Langsung kamu tunjuk atau kamu langsung kamu tulis? Bagaimana cara kamu untuk menentukan itu? Ketemu Bu Emi atau boleh pernah tahu kenapa kalau wawancara itu langsung ujuk-ujuk subjek penelitian itu menentukannya? Cara apa? Ada berapa sih cara untuk menentukan subjek penelitian? Ada 2 cara. satu 1 subjek penelitian. satu menentukan versi mana yang pakai? Berposi, Pak. Kemudian sampel dan sampel informan. Kalau itu nggak kenal itu sampel informan. Nah, bagaimana kamu menentukan informan itu? Nanti ditambah cara apa yang kata itu versi. Terus itu jelas di situ kamu kemudian menangani anak yang alami kebiasaan atau gadget. Orang tua lah, orang tuanya piro? Enggak 10, Pak. Ambil 10. 10. Nah, terus gimana 10 itu? 10 itu Bagaimana? yang anak sering Enggak, kamu menentukan 10 environment itu di bab 4, Pak. bab 3 ini dong. Itu ini diperjelas, jangan orang tua siapa, 10 itu jangan ada di sini, bukan di tempat yang tunjuk di bab 4 muncul. Lah dari mana itu? Dari bab 3 ini tulis namanya siapa, usia berapa, kerja di mana, buat apa di sini, itu baru muncul di ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Amal, Dr. Amal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. kepada Bapak Dr. Sotik Instagram. Monggo. Terima kasih Pak Dr. Amal, dan yang saya hormati juga Pak Dr. Warsito dan Pak Dr. Abdul Rahman serta Saudara Erni. Abstrak itu kan ada 4 isinya ya. Iya, Pak. Masalah yang diteliti 1, 2 tujuan penelitian, 3 metode penelitian, yang keempat kesimpulan dan hasil penelitian ya. Saya tanya yang kedua, tujuan penelitian Anda apa? Penelitiannya berguna kepada Kok baca itu? Nggak boleh baca.
Coba langsung dijelaskan, Oh, iya, jangan Pak. membaca. Wong itu penelitian kamu, Erni. Tujuan Iya, Pak. penelitian kamu mau meneliti ini loh, apa maunya? Coba, ayo langsung ngomong tanpa dibaca. Ya, untuk melihat peranan orang tua dalam membatasi penggunaan gadget itu bagaimana. Karena saat ini kan pembelajaran baru, jadi takutnya sikap anak itu menyimpang dalam bermain gadget. Apakah Yang kedua itu melihat bentuk peranannya. apa betul itu tujuan penelitianmu? Iya, Pak. Bener tak? Tujuan penelitian itu segera lulus maksudnya. Iya. Ada Anda tujuan penelitiannya ini loh kan pengen segera wisuda toh? Iya, Pak. Iya. Iya itu. Yang kedua, Erni halaman Romawi 2 itu nik saya kok banyak sekali itu, panjang itu. Apa salah ketik itu ya? Halo. Kelawat iki karo Pak Haji. Lah yuk kok panjang Pak Amal? Kelawat nanti. Ya maaf maksudnya kalau ini nggak saya beritahukan, khawatirnya tetap dipertahankan mahasiswanya nanti jadi bumerang. Iya. Diatur nanti terus. Lah yuk kok sampai biasanya NIP itu kan NIP itu 18, ini panjang banget ini. Ya kemudian yang kedua ya bukan masalah titel apa enggak ya. H itu juga penting, Dr. Haji Muhammad Sotik juga penting itu, maaf. Karena Pak, saya lihat. enggak itu imbasnya ke kepegawaian, karena kepegawaian kadang juga itu nanti melihat begini, nanti selamanya buat SK ya juga begini, nanti kita urusan rapat di Kanwil atau di luar juga nanti ada istilah bermasalah. Jadi mohon, memang buku panduannya itu ada yang kayak Prof Muzaki ini, di buku panduan ada yang ditulis nggak ada profesornya, saya juga nggak ada hanya. Nanti khawatirnya ketika ada urusan pembimbing haji atau umrah itu bermasalah kalau sampai itu. Kemudian halaman sampul depan itu yang pertama paling bawah itu ini. Iya, Pak. Mohon semuanya ya tetap meneliti tapi juga melihat buku panduan ya. Jadi buku panduan tetap kitab sucinya itu dipegang sambil penelitian. Jadi Universitas Islam, lo nggak ada Islamnya ini. Halo. Iya, Pak. Universitas Sultan Ampel Surabaya nggak ada Islamnya. Halo. Iya, Pak. Jadi habis universitas baru fakultas. Setelah fakultas apa? Halo. Iya, Pak. Habis universitas urutannya begitu, baru fakultas. Setelah fakultas apa? Fakultas. Setelah fakultas apa? Apa universitas, Pak? Nah ya, Universitas. yang atas itu universitas. Yang kedua itu fakultas. Yang ketiga itu apa? Tahunnya, Pak. Tahun. Aduh, nggak ini, nggak lihat buku panduan ini. Jadi itu penting karena halaman depan itu pasti semua tahu. Universitas, bawahnya universitas itu fakultas. Fakultas. Bawahnya fakultas itu apa? Jurusan Apa? Jurusannya apa? sosiologi. Kalau bukan sosiologi.
Jurusan? Nanti dimarahi Pak Amal loh ya. Di dalam bidang Nanti dimarahi Pak Amal loh. Jurusannya apa di FISIP itu? Ya, terlalu ya. Iya. Ayo, anak sosiologi kok nggak tahu Pak Amal itu jadi apa, yo? tahu Pak Amal itu loh jadi apa untuk FISIP? Ya pembimbingnya sampai. Teknologi apa kawan? Ayo. Yo, Pak Amal itu jadi apa di FISIP? Yo, ya apa Pak Amal? Bukan Pak Hafid nanti. Pak Iya. Hafid itu yang punya itu. Oh gitu. Elni. Jadi habis universitas, fakultas, jurusan ilmu sosial ya. Baru prodi sosiologi, bulan tahun begitu. Oke, saya tanya yang ketiga abstrak itu bahas tentang metode penelitian. Anda metode penelitiannya apa? Pakai apa? Kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif. kualitatif. Oke. Untuk penggalian datanya, untuk penggalian data kualitatif itu bagaimana? Anda mendapatkan data penelitian kualitatif itu bagaimana tentang judul ini, peran orang tua dalam membatasi penggunaan gadget pada anak di tengah pembelajaran daring. Halo. Nah iya, bagaimana Anda mengumpulkan datanya itu? Kan Anda kualitatif. Dengan cara Apa? ya, Yang pertama apa? dengan cara wawancara. Yang kedua? Kok baca buku, baca skripsinya jangan dibaca, halo. Halo, jangan dibaca. Iya Pak. Sudah tahu itu mestinya. Satu wawancara, yang kedua apa? Apa? Dokumentasi. Dokumentasi, yang ketiga. Ya, untuk kasih Pak. Nah, itu kebalik. Jadi, Oh ya Pak, yang pertama. apa yang pertama? Saya pengen tahu aja ngetes yang sampean. kedua observasi. Yang pertama apa? Observasi dulu Pak. Oke, yang Observasi, kedua? yang kedua wawancara. Mm-mm. Yang kedua, Jangan yang baca. ketiga, dokumentasi. Nah, itu kebalik ya. Skripsimu kebalik, wawancara dulu ya. Oke, teorinya apa? Pakai teori apa? Kenal dari Calvert Carson Pak. Ya, gimana itu bunyinya? Halo, jangan baca. Di mana ya Pak, di mana teori ini memandang masyarakat sebuah kumpulan sistem-sistem sosial yang saling berhubungan dan saling ketergantungan oleh satu sistem yang lain, dan terdapat 4 fungsi, di mana yang pertama itu adaptasi, pencapaian tujuan atau goal advancement, yang ketiga itu Agil, disingkat aja Agil. Oke, wes sudah tahu saya Agil ya. Oke. Teori itu kalau dikaitkan dengan judul kamu, peran orang tua dalam membatasi penggunaan gadget ini apa? Teori Agil itu loh kalau dikaitkan dengan judul skripsimu. Adaptasinya bagaimana? jadi yang itu dengan Dijelaskan satu-satu dalam menjalankan adaptasinya. perannya. Ya. Iya Pak, enggak baca. Dengan menjalankan perannya dan menyesuaikan perubahan sosial dalam menghadapi kondisi eksternal yang saat ini kritis atau bisa disebut sedang pandemi. Masa kritis ini? Kamu seneng kan kuliah online kan? Enggak Pak. Loh, kalau nggak online kamu skripsinya di fakultas loh ya. Iya. Gini, saya ini kan peran orang tua dalam membatasi penggunaan gadget pada anak. Wong ini masa daring katanya anak itu harus megang gadget kok malah dibatasi.
Kira-kira itu apanya yang dibatasi? Itu gadget. Jadi anak itu tidak tahu batasan waktu ketika bermain larut malam gitu. Kan enggak apa-apa. Dia pakai sampai malam, yang penting waktu daring dia juga bisa membagi waktu. Nah, pertanyaan saya, anak-anak itu biasanya menggunakan gadget mainan apa dia? Yang kamu teliti? Tapi yang sedang viral itu kita Apa? lihat YouTube, YouTube. memainkan game. Game apa biasanya? YouTube, Game apa? Free Fire Pak. Oh, sama Mobile Free Legends. Fire. Ya, Itu, halo. termasuk. Itu memang masanya dia. Anak saya juga begitu. Mainannya adalah Free Fire sama Mobile Legends. Itu memang masanya dia, enggak masanya Erni. Kalau Erni ini kan masanya Facebook sama Instagram. Kalau bagi anak-anak yang saat ini memang itu. Jadi apa? Anak-anak yang zaman sekarang ini itu mainannya ya Free Fire sama Mobile Legends itu. Nggak perlu dibatasi kalau bagi saya. Justru anak itu semakin pikirannya berkembang. Yang penting bisa membagi waktu, ketika sholat berhenti, ketika waktunya belajar daring berhenti, ketika waktunya ngaji berhenti, ketika waktunya sholat dia berhenti ke masjid, kan begitu aja. Yang saya teliti ini anak yang Berarti nggak menarik toh. Skripsinya kan berarti nggak menarik ini. Wong itu mainan-mainannya anak-anak zaman kekinian, Mobile Legends, Free Fire itu, kemudian apa lagi ku? Adalah itu. Memang kita kayaknya nggak mengenal si permainan itu, tapi anak saya juga mainannya Free Fire sama Mobile Legends. Tapi nggak kita batasi. Artinya yang penting bisa membagi waktunya begitu. Juga jangan lama-lama ini Erni. Jadi yang penting kamu sudah penelitian, kemudian apa? Kamu bisa menghasilkan karya di fakultas, dan semoga ini bermanfaat. Termasuk siapa tadi? Mas Reza Prayitno. Saya ucapkan selamat, Anda telah ujian skripsi, dan saya doakan Anda sukses ke depannya ya. Demikian Pak Dr. Amal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak masukan dari Pak Dr. Haji Afif, dan akhir dari Pak Dr. Afif, monggo. Halo Pak Afif. Sholat. Oke, monggo. Terima kasih. Saya tadi latar belakang kurang begitu tampak ya, kurang problemnya apa gitu loh. Jadi tadi kan masjid itu waktu atau penggunaan sementara, di sisi lain kan jadi ketika masa pandemi seperti ini. Nah, di latar belakang problemnya dikuatkan, ada kegunaan di sisi lain ini dibatasi. Nah, apakah terlambat waktunya atau karena ada situs-situs atau mungkin rekan-rekan lain yang membayar begitu. Nah, itu juga perlu diri hasil terdahulu. Jadi data, artinya kalau anak itu terlalu lama gadget, menurut survei atau penelitian begini begitu ya. Nah, itu betul ya. Nah, yang
Kedua, terkait dengan hasil riset ini. Temuannya apa sih yang paling konkret dari riset ini? Silakan. Hasil temuannya Temuan yang dekat, fenomenal, yang unik begitu. kurangnya pengetahuan dalam menangani penggunaan gadget pada anak. Itu kan lagi, padahal kan ini kan riset. Apa? Kan peran orang tua kok kurangnya gimana? Jadi hasil riset itu apa? Berapa? Hasilnya dengan begitu anak akan membatasi penggunaan waktunya dalam bermain gadget. Oke, baik. Coba dibuatkan lagi ya. Jadi apa sih temuannya dalam riset itu kan sebuah temuan yang sesuai dengan rumusan masalah dan judul itu ya. Sehingga jadi sebuah temuan yang fenomenal begitu. Baik, itu dulu Pak Amal dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Sajian PDI. Bapak ibunya nggak ada ya. Bapak menguji semua. Terima kasih atas semua masukan, sarannya kepada dua mahasiswa kita, Mas Reza dan Mbak Emi. Mudah-mudahan nanti segera diperbaiki ya, Emi sama Reza. Ya Pak. Revisi segera dilaksanakan. Waktunya berapa Pak Abdul? 10 hari ya? 10 hari dari sekarang harus segera direvisi. Oke, monggo Pak Abid diumumkan langsung. Baik, Pak Amal, Bapak yang kami hormati Bapak penguji, Bapak Dr. Warsito, Bapak Dr. Haji Muhammad Sadiq, Bapak Amal, Taufik MNC, dan dua mahasiswa dari Mas Reza ya, sama Mbak Yai, berdasarkan hasil ujian skripsi pada siang hari ini dan memperhatikan beberapa catatan dari tim penguji, maka dinyatakan saudara berdua pada siang hari ini dinyatakan lulus bersyarat. Itu mau ya? Syaratnya merevisi seluruh catatan dari tim penguji. Baik, nanti yang saya kirimkan lewat WA, nanti ada blanko berita acara. Sekaligus juga tadi teman-teman saya minta juga menulis masukan-masukan beliau yang tidak cover oleh catatan saya. Jadi secara umum menyatakan lulus, namun ada syarat untuk segera direvisi sesuai dengan kata-kata yang ada. Ya, termasuk nik jangan sampai salah. Ya, Kalau Reza tadi teliti. Pak Dekan nggak ada profesornya. Satu lagi Pak Amal. Ya. Satu lagi, hasil ujian tadi berdua ini belum dinyatakan lulus untuk Al-Qur'annya Pak Amal. Oh ya. Ya. Jadi nanti saya minta berdua ini nanti untuk menyiapkan bacaan Al-Qur'annya. Iya, saya berikan Pak Amal untuk menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Sito, Dr. Fatih, Terima kasih. Dr. Habib, ya. Sampai ketemu lagi.